Dan Somad menurut saya adalah target yang harus ditindak dengan tegas. Orang ini bahaya. Mulutnya ini seperti menyebarkan racun kepada masyarakat. Karena apa? Dia menjerumuskan orang ke dalam alam bahaya. Somad lupa, di Arab Saudi semua tempat ibadah ditutup. Berani Somad mengatakan ulama di Arab Saudi, pemerintah di Arab Saudi tidak takut Allah. Berani kamu Somad. Halo sahabat Indonesia, kangen UAS Ustadz Abdul Somad kah Anda? Saya tidak. Pengantin baru yang sangat tidak konsisten ini kembali berujar, dan ujarannya sangat-sangat jahat. Menurut saya ini ujaran penjahat kemanusiaan. Karena apa? Karena dia mengatakan dengan sangat jelas bahwa pemerintah tidak takut Allah dengan menerapkan PPKM darurat. Salah satunya adalah menutup rumah ibadah. Sahabat Indonesia, harus kita pahami, penutupan rumah ibadah apapun dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu semata-mata dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa. Tidak ada kaitan dengan ibadah, tidak ada kaitan dengan akidah, dan tidak ada kaitan dengan tidak takut dengan Allah. Somad ini kembali menyesatkan orang, membuat narasi yang jahat sekali. Sahabat Indonesia, coba bisa bayangkan, Somad secara tidak langsung dia memprovokasi masyarakat untuk tidak taat terhadap PPKM darurat. Artinya apa? Kalau ada masyarakat tidak patuh terhadap PPKM darurat, salah satunya karena Somad. Dan Somad secara tidak langsung juga menjerumuskan masyarakat atau pengikutnya ke dalam situasi yang sangat berbahaya, yang bisa menghabisi jiwa mereka. Sahabat Indonesia, saya mengecam keras Somad. Saya sangat protes ujaran dari tokoh-tokoh yang menyesatkan seperti Somad seperti ini. Nah, yang kedua, saya harus menagih janji kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan dan aparat kepolisian bahwa dia akan menangkap, menindak orang-orang yang memprovokasi kepada orang lain atau masyarakat untuk tidak patuh terhadap PPKM darurat. Dan Somad menurut saya adalah target yang harus ditindak dengan tegas. Orang ini bahaya. Mulutnya ini seperti menyebarkan racun kepada masyarakat. Karena apa? Dia menjerumuskan orang ke dalam alam bahaya. Somad lupa, di Arab Saudi semua tempat ibadah ditutup. Berani Somad mengatakan ulama di Arab Saudi, pemerintah di Arab Saudi tidak takut Allah. Berani kamu Somad. Sahabat Indonesia, sorry, mohon maaf, saya geram sekali. Ada orang-orang yang berpikiran picik seperti Somad. Dan untuk itu saya minta, sekali lagi saya minta kepada pemerintah, kepada negara, jangan dibiarkan orang-orang seperti Somad. Bahaya. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, kalau yang mengatakan seorang Rudi S. Kamri nggak ada pengikutnya. Tapi kalau yang mengatakan Somad, yang notabene pendakwah agama, ustadz, punya follower yang banyak,
ini ada potensi akan diikuti oleh pengikutnya. Artinya Somad menjerumuskan jemaahnya ke dalam satu tapak menuju alam kubur. Sahabat Indonesia, saya benar-benar minta kepada aparat negara, sekali lagi saya minta, jangan biarkan orang seperti Somad ini merajalela. Tolong lindungi masyarakat dari orang-orang seperti Somad dan kawan-kawan atau orang-orang serupa sejenis yang sering memprovokasi masyarakat dengan ujaran melawan pemerintah. Somad. Kemelintinya itu loh, nggak karu-karuan. Ya, gembagus itu. Ora bagus neng gembagus ya Somad ini. Ora pinter neng yang keminter ini ya Somad itu. Sok tahu, dia tidak mengerti. Temennya dia, almarhum Tengku Zulkarnain, kena COVID. Nggak percaya juga kamu Somad. Baiklah sahabat Indonesia, saya harus menghentikan opini ini karena kalau mikirin Somad bludrek otak saya, nggak mau saya. Tapi jelas saya menyuarakan hak saya sebagai rakyat jelata agar orang-orang seperti Somad yang akan menjerumuskan anak bangsa ini segera ditindak. Pak Luhut dan aparat kepolisian harus fair, adil, semua orang sama di muka hukum, termasuk Somad. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Somad yang mengajak ke jalan sesat. Mudah-mudahan didengarkan oleh para pemangku kepentingan di negeri ini. Sekali lagi, ini keprihatinan saya dalam rangka apa? Hanya sekedar cara saya, upaya saya menjaga Indonesia. Baik, terima kasih. Sekali lagi, saya menghimbau kepada Anda semuanya, sering cuci tangan, lakukan social distancing atau menjaga jarak, dan yang paling penting, selalu menggunakan masker. Saya menggunakan masker double untuk melindungi dari serangan virus COVID-19, apalagi virus Delta yang kelihatannya lebih jahat dan lebih merajalela, dan ini kita harus melindungi. Pada saat Anda melindungi Anda sendiri, Anda secara tidak langsung melindungi orang lain di sekitar Anda. Masker kita melindungi kita, tapi juga masker orang lain melindungi kita. Sekali lagi sahabat Indonesia, mari kita gunakan masker untuk melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi. Saya Rudi Eskam.